mandi belum sih? Udah dong. Wangi kan? Udah sikat gigi? Udah dong. Kalau juga pakai listrik loh. Iya, udah sikat gigi, udah mandi. Adik-adik kalian di rumah bagaimana? Udah sikat gigi? Sudah mandi? Kita siap untuk beribadah pagi ini. Yuk kita mulai beribadah dengan duduk diam. Kita ambil sikap berdoa kita. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus memberi kesehatan buat kami, buat papa, buat mama, kami sekeluarga. Saat ini kami mau beribadah ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Hanya di dalam satu nama kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yuk adik-adik, kita akan menyanyi lagu pujian kasih. Ayo bangkit berdiri semuanya, ikuti gerakan Cici Demi dan Ehud. Satunya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Yeay, masih mau memuji Tuhan? Satu lagu lagi setelah lagu kasih. Lagu yang kedua adalah kasih itu memaafkan. Yuk sama-sama kita nyanyi lagu kasih itu memaafkan. Makin berdiri ya. Kasih itu Memaafkan, kasih itu tak pernah dendam tak simpan kesalahan orang. kasih itu Memaafkan bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. kasih itu Memaafkan
memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Segenap hatimu, segenap hatimu. Yeay. Kamu udah maafin aku belum? Udah dong. Waktu kemarin kan aku umpetin tas kamu. Oh Ya, ya nggak apa-apa, aku maafin kok. Stok maafku banyak kok. banyak ya. Seperti lagu tadi berarti ya. Iya, 70 kali. 7 kali. Oh, berarti aku boleh umpetin tas kamu lagi dong. Bukan gitu juga dong, kamu juga nggak boleh kayak gitu. Oh iya deh. Terima kasih ya Ehud. Nah, adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu memaafkan kepada teman dan juga saudara-saudari kita yang bersalah kepada kita, seperti Tuhan Yesus memaafkan semua kesalahan kita. Sekarang kita mau melihat kreativitas dan ayat hafalan teman-teman kita loh. Rajin-rajin semuanya ya. Yuk, mari kita lihat. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Diara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Shalom, happy Sunday. Ini kreativitas aku, keluarga. Dan ayat hafalan hari ini Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Diara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Bye, God bless you, see you later. Oke teman-teman, ini kreativitas kita minggu ini. Nah, ayat hafalan kita minggu ini adalah Mazmur 133 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama hidup rukun. Dan ini ayatnya ada lagunya juga loh. Aku nyanyikan ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Makasih teman-teman. Mazmur pasal 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terima kasih, God bless you. Mazmur pasal 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Happy Sunday, God bless you. Hai teman-teman, ini kreativitas saya dan ayat hafalan kita. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terima kasih teman-teman. Shalom teman-teman, ayat hafalan hari ini adalah 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dadah, happy Sunday, Tuhan
Tuhan Yesus memberkati. Hafalan Ayah hafalan minggu ini minggu ini diambil dari 1 Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. We love each other because He loved us first. Happy Sunday. God bless you. Nah, adik-adik, bagaimana kreativitas teman-teman kalian? Bagus-bagus kan? Iya, bagus banget ya Demi. Kamu juga tadi kirim kreativitas ya? Iya dong. Ayat hafalan juga hafal? Iya dong. Wah, hebat kamu. Gimana dengan adik-adik yang lain? Teman-teman kamu? Ada yang ngirim nggak? Ada dong. Oh, banyak nggak? Nggak tahu. Yuk, yang belum kirim, nanti setelah ini ada kreativitas juga dibuat ya. Lalu divideokan beserta ayat hafalannya, dikirim ke guru-guru kelas kalian masing-masing. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu penyembahan untuk menyambut cerita firman Tuhan, yaitu lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Lagu ini sudah diajarkan dari dulu sejak Cici Demi masih kecil. Karena kasih itu sangat penting diajarkan sedari kita masih kecil. Untuk bisa saling mengasihi sesama kita, juga saling memaafkan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan.
Mari adik-adik, kita ambil sikap berdoa kita untuk menerima cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Cici Lia. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat segala puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Membuat kami semakin sukacita dan merasa damai di hadapan-Mu ya Bapa. Saat ini kami mau menyerahkan hati, pikiran, telinga kami ke dalam cerita firman-Mu. Biarlah apa yang boleh dibawakan oleh Cici Lia boleh masuk ke dalam hati kami masing-masing dan boleh kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami seperti lagu yang sudah kami nyanyikan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh mempunyai kasih untuk saling mengasihi, memaafkan, dan mengampuni sesama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menyerahkan cerita firman ke dalam tangan-Mu. Amin. Sampai jumpa adik-adik, teman-teman semuanya. Sampai jumpa di ibadah di YouTube berikutnya. Happy Sunday. God bless you. Memberkati. Yeay, shalom semuanya. Adik-adik, selamat tahun baru ya di 2022. Biar kita di tahun yang baru ini semakin cinta dan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji menyembah nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Pimpin Cici Lia, pimpin juga kami semua Tuhan, supaya kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Yeay! Aku ketemu anak lagi kesel dia. Dia lagi kesel sama dedeknya di rumah. Karena dedeknya gangguin dia terus sampai dia gak bisa belajar. Sampai nilainya jelek. Aku mau bisikin Hey, anak cantik, kau lagi kesel ya sama dedekmu di rumah. Udah, ditak aja itu anak kecil. Dia nggak tahu kali ya, pelajaran susah, mesti konsentrasi. Dedeknya malah main-main, ketawa-ketawa, berisik, nggak bisa belajar. Udah, jitak aja, kok nggak cubit, kalau nggak pukul. Udah, itu anak nggak usah diampuni, bikin nilai kamu jelek kan. Udah, aduin aja ke mami, biar dia diomelin, ya. Oke, anak cantik. Oke. Mikaela lagi kesel ya sama Dede di rumah. Dia itu ngajak main-main pasti ada sebabnya. Udah, nggak usah kesel. Walaupun nilai ulangan kamu jelek gara-gara nggak bisa belajar, kamu harus mengampuni. Dia itu saudara kamu ampuni dia dan bilang ke dia, lain kali kalau kamu mau belajar jangan ganggu-ganggu, begitu ya. Kamu harus mengampuni saudara kamu karena Tuhan Yesus juga sudah mengampuni Mikaela dan Mikaela pasti bisa. Kenapa? Karena Mikaela sudah diampuni sama Tuhan Yesus. Ya Mikaela anak baik ya sayang. Nah, kali ini Cici Lia mau bawain tema tentang aku harus mengampuni. Kita akan belajar bagaimana caranya untuk mampu mengampuni sesama kita. Saat kita hidup dalam keluarga, pasti ya ada yang namanya perbedaan yang bisa menimbulkan pertengkaran dan salah paham.
Nah, adik-adik di sini, ada gak yang pernah berselisih atau berantem nih, marahan sama saudara, sama Cici, sama Koko, atau sama papa mama, atau sama mbak di rumah? Siapa yang pernah? Siapa yang pernah? Cici pernah. Dulu sih, Cici dulu marah nih sama Koko di rumah. Dia itu pinjem barang kesayangan Cici, nggak taunya dirusakin. Terus dia nggak ganti. Sebel banget deh. Sampai Cici tuh nggak mau ngomong berhari-hari. Padahal satu rumah loh, nggak enak banget kan ya? Kita ketemu, tapi nggak mau lihat. Kita makan, tapi rasanya nggak enak makanan karena ada si Koko. Siapa di sini yang pernah ngalamin itu juga? Siapa yo? Nggak ada di sini, nggak ada di Abi Hosana, nggak ada. Adanya di tempat lain ya. Ya, itu Cici pernah alamin dan Cici yakin kita semua juga pasti pernah ngalamin. Entah itu kita sebel atau marahan sama teman atau sama saudara atau sama papa mama atau sama mbak di rumah. Nah, pada waktu itu adik-adik bisa mengampuni nggak? Susah ya kayaknya ya. Perasaannya itu kayaknya kesel, sebel, marah, semua jadi satu deh. Nah, sekarang kita mau denger nih, apa kata firman Tuhan tentang hal ini. Yuk kita baca sama-sama di Markus 11 ayat 25. Yuk. Firman Tuhan dalam Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Nah, hati kita harus selalu terbuka untuk mengampuni orang yang menyakiti atau bersalah kepada kita. Mungkin aja kesalahan orang itu dilakukan dengan tidak sengaja. Nah, Cici punya satu uang koin nih, uang koin 500-an. Adik-adik bisa lihat nih, kedua sisi koin ini gambarnya sama atau enggak? Beda ya. Yang satu gambarnya ini tulisan 500 rupiah, yang satu lagi itu gambar Bapak TB Simatubang dan burung Garuda. Nah, walaupun keduanya berbeda gambar, tapi nilai uang ini tetap sama, yaitu 500 rupiah. Nah, sama seperti dua sisi koin ini, demikian juga dengan pengampunan, yaitu kita harus mengampuni dan diampuni. Kenapa? Karena kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus atas segala dosa dan pelanggaran kita. Ingat ya, untuk kita selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena kita juga telah diampuni sama Tuhan Yesus atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Nah, kalau kita diminta sesuatu yang kita tidak punya, pasti susah ya. Kayak, aku minta rumah, ya tapi aku sendiri nggak punya rumah. Gimana cara kita mau kasih orang? Tapi kalau kita sudah punya sesuatu, misalnya aku mau mengasihi karena aku sudah dikasihi, itu bisa. Nah, kalau kita sudah menerima pengampunan Tuhan, kita pun pasti bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Amin. Pasti memang tidak mudah, tapi Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita dan kita pasti bisa dan sanggup untuk melakukannya. Amin adik-adik. Mana suaranya? Amin. Yeay. Nah, Cici mau tanya nih, biasanya apa sih yang bikin kita susah untuk mengampuni adik-adik? Apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Dari pengalaman pribadi, biasanya apa sih yang bikin kita susah? Nah, Cici pikir-pikir, biasanya itu kita sudah terbiasa melihat tontonan di film ataupun bacaan-bacaan yang menceritakan tentang balas dendam. Seringkali bacaan atau film itu menceritakan seorang tokoh, bahkan jagoan loh, dia itu balas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepada dia. Dan itu menjadi hal yang keren dan ataupun hal yang kita sorakin, keren loh. Semakin dia bisa balas dendam, semakin keren loh. Waduh, hati-hati ya adik-adik ya sama tontonan ataupun bacaan seperti itu. Kenapa? Kita ini adalah anak-anak terang. Kita tidak boleh mempunyai nilai yang sama dengan dunia ini. Di saat dunia bilang, balas dendam,
Balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan sampai kita dirugikan. Wah, kita tidak boleh seperti itu. Kita sebagai anak-anak terang tidak boleh mempunyai sifat yang sama dengan dunia ini. Alkitab berkata dalam, yuk kita sama-sama buka. Ayo adik-adik buka Alkitabnya. Dalam Efesus 4 ayat 32. Yo, buka Efesus 4 ayat 32. Firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan apa? Saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, telah mengampuni Cici, telah mengampuni adik-adik semua. Nah, seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kita semua, maka kita juga harus mau mengampuni. Jadi mengampuni itu ternyata juga adalah perintah Tuhan loh. Dan kita harus sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Ingat ya adik-adik, kalau kita tidak mau mengampuni, berarti kita tidak taat. Kalau kita tidak taat, berarti kita berdosa loh. Jangan sampai ya kita berdosa karena tidak mau mengampuni. Nah, jadi sekarang Cici mau tanya lagi nih. Apakah adik-adik mau dan bisa mengampuni? Mau mengampuni? Mau? Mau. Bisa mengampuni? Bisa? Bisa. Pasti bisa. Yes, amin. Ya, sekarang kita mau lihat cerita mengenai Yakub dan Esau. Yuk! Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub,
jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Siapa yang tidak kecewa saat diperdaya oleh adiknya sendiri? Itulah yang dialami oleh Esau. Esau begitu marah setelah ia ditipu oleh adiknya Yakub. Pertama, Yakub telah berhasil membeli hak kesulungan milik kakaknya itu hanya dengan seharga semangkuk kacang merah. Yang kedua, Yakub telah menyerobot berkat yang seharusnya menjadi milik Esau. Esau menjadi dendam dan mau membunuh adiknya itu. Tentu sulit ya adik-adik bagi Esau untuk melupakan begitu saja peristiwa pahit itu. Tetapi tampaknya Esau belajar memahami kesalahannya. Esau belajar bahwa menyimpan dendam dan kebencian justru akan memberikan dampak buruk baginya. Esau pun belajar mengampuni, dan Tuhan menghargai tindakannya yang bersedia berjalan menurut firman-Nya. Nah, adik-adik, kita sudah melihat ya cerita tentang Yakub dan Esau. Mereka bersaudara kembar dalam satu perut ibunya, tapi mereka bisa mempunyai cerita yang luar biasa seperti itu. Bagaimana Yakub menipu Esau, bagaimana Esau marah sampai dia kesel, pengen ngejar-ngejar dan bahkan dia pengen membunuh Yakub. Wah, kita belajar banyak ya adik-adik dari cerita Yakub dan Esau. Dan juga cerita Mikaela. Saat dia lagi sebel sama dedeknya di rumah, dia bingung mau mengampuni atau mau balas dendam sama adiknya. Nah, dari dua kisah itu kita bisa belajar banyak ya adik-adik ya, bahwa sekecil apapun kita itu harus bisa mengampuni orang yang sudah bersalah ataupun menyakiti hati kita. Siapapun itu, baik itu saudara, mungkin teman, mungkin papa mama, mungkin mbak, dan siapa saja, kita harus bisa mengampuni. Kenapa? Karena ingat, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Oleh sebab itu, kita juga pasti bisa mengampuni. Asal apa? Asal kita taat dan mau menjadi pelaku firman Tuhan. Amin adik-adik. Janji ya, di tahun yang baru ini kita semua mau menjadi pelaku firman Tuhan dan kita mau melakukan apa yang kita percaya dan sudah tahu. Bukan hanya tahu aja nih, tapi mau melakukannya. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar banyak Tuhan mengenai hal mengampuni. Mungkin kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan kami juga adalah anak-anak-Mu dan kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah Tuhan lewat kisah Yakub dan Esau dan firman-Mu pada pagi hari ini kami boleh belajar lebih lagi mengampuni orang-orang yang sudah bersalah ataupun menyakiti hati kami. Karena kami sudah terlebih dahulu diampuni oleh Engkau atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami pasti bisa mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu yang memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Yeay. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah, ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 6 ayat 14. Bunyinya, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Amin. Cici tunggu ya adik-adik ya. Semuanya harus menghafal ayat.
teman-teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah bisa transfer sendiri? Kalau belum bisa, minta tolong papa dan mama ya untuk transfer persembahannya. Jangan ditunda ya, sebab biasanya kalau kelamaan ditunda bisa lupa loh. Yuk ajak papa dan mama untuk transfer persembahannya sekarang juga.